beri renungan kepada kami siang ini, sore ini. Silakan Romo. Selamat siang, apakah kedengaran suaranya? Dengaran Romo. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya akan mulai dengan sebuah bacaan Injil dari Injil Matius bab 21. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Terpujilah Kristus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian." Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya memilihkan bacaan ini dengan cerita singkat bagaimana Yesus itu marah-marah dan seperti menghukum orang-orang yang menjadikan bait Allah sebagai sarang penyamun. Kita pada siang hari ini berdoa secara khusus untuk sungguh merasakan kerahiman ilahi. Bahwa Allah itu marahim, bahwa Allah itu mencintai. Lalu sebenarnya kita itu bertanya, apakah Allah yang Maha Pengampun itu berarti Allah yang tidak pernah menghukum? Lalu karena itu judulnya kan kita balik. Apakah yang menghukum itu artinya tidak mempunyai pengampunan? Nah, coba mari kita mendekati pemahaman tentang kerahiman ilahi dan pengampunan, mulai dari mencoba memasuki perkara yang selalu kita ingat. Coba kalau kita ditanya, sebenarnya kalau kita itu membaca Kejadian, kisah penciptaan, apa yang paling kita ingat? Biasanya orang akan menjawab, oh di sana manusia pertama, Adam dan Hawa itu berdosa. Karena itu mereka diusir dari Taman Firdaus. Tapi kita kadang-kadang masih melupakan satu perkara yang juga penting, yaitu bahwa sebenarnya setiap hari di dalam kisah penciptaan itu, ada penciptaan hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, selalu ada kata-kata bahwa Tuhan menciptakan semua baik adanya. Tapi lalu kita bertanya, kalau semuanya baik, lalu dan itu karena terjadi Adam dan Hawa, kemudian memulai dengan dosa yang pertama itu, kisah dosa itu. Lalu mereka harus bersengsara. Kita bertanya, mengapa ada kesengsaraan, ada kemiskinan, ada perang, ada ketidakadilan, ada kelaparan? Itu saya kira karena memang ulah manusia sendiri yang keliru, menggunakan kebebasannya dan menggunakan akal budinya yang memang dianugerahkan Tuhan. Jadi sebenarnya sejak awal memang kita tahu bahwa kitab Kejadian itu dalam seri kitab suci menjadi bagian kitab pertama. Tidak berarti bahwa itu adalah kitab yang pertama-tama ditulis.
Karena memang kitab suci tidak ditulis untuk sebagai buku sejarah, meskipun dalam kitab suci ada kejadian-kejadian historisnya. Tapi itu adalah cara bagaimana kita sebagai orang beriman ingin memahami bahwa Allah itu memulai segalanya baik. Allah itu cinta, dan dia berbelas kasih, dan belas kasihnya itu sempurna. Maka kita dalam Injil pun mendengar, hendaknya kamu itu sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Dan Yesus mengajarkan itu. Dan hendaknya kita juga memahami bahwa Allah yang mencintai itu ditunjukkan oleh Yesus justru adalah yang memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Dan itu kesempurnaan dari ekspresi cinta. Dan cinta tidak selalu diungkapkan hanya pada yang indah-indah, manis-manis, dan lembut. Maka kisah dan Adam dan Hawa yang diusir dari Taman Firdaus itu bukannya adalah ungkapan dari Allah yang tidak berbelas kasih, tetapi justru mau menunjukkan bahwa belas kasih Allah itu ditunjukkan dengan cara Allah mengajari manusia akan makna kehidupan, bahwa cinta itu menghidupkan, bahwa hukuman itu yang memang bentuknya adalah mereka harus bekerja, mencari makan, dan seterusnya, seperti diungkapkan di dalam kisah penciptaan itu, merupakan cara Tuhan untuk mengajari manusia hidup. Jadi saya kira kita perlu menghindari kesalahpahaman di dalam memahami yang disebut Allah belas kasih, berbelas kasih, lalu seakan-akan tidak boleh ada hal-hal yang menyusahkan. Tidak boleh ada hukuman. Tidak boleh ada seperti Yesus dalam cerita tadi yang marah-marah, yang malah membongkar-bongkar hal. Jadi orang yang menghukum jangan dianggap bahwa lalu dengan demikian tidak berbelas kasih, malah akan dianggap sebagai tidak mengampuni, atau malah dianggap tidak mencintai. Bukan. Saya kira justru hukuman yang diungkapkan di dalam kisah bagaimana manusia pertama diusir dari Taman Firdaus dan sebagainya, menunjukkan Allah itu masih terus menjagai manusia dan mengajari cara hidup di dunia. Sebenarnya kalau bagaimana orang marah-marah seperti cerita Yesus itu tadi, bahwa Yesus pun bukan karena dia tidak mengampuni dan tidak menunjukkan belas kasihnya, bukan. Itu tampak di dalam pengalaman kita kan, di dalam keluarga sebagai orang tua. Kalau orang tua itu tidak pernah memarahi, tidak pernah menghukum anaknya, maka kan malah kita bertanya, ini benar nggak sih orang tua mendidik anaknya? Tapi jelas bahwa justru orang tua yang mencintai anak dan mengharapkan anaknya itu bisa hidup dan bertahan di dalam dunia yang serba sulit ini, justru pasti pernah memarahi, pernah menunjukkan hal-hal yang tidak benar pada anaknya, dan justru juga memberikan hukuman-hukuman. Jadi orang yang justru tidak menghukum, atau juga mau menunjukkan kasihnya dengan mengampuni. Mengampuni artinya tidak menghukum, nah, malah itu bisa menjerumuskan. Karena anak lalu menjadi manja dan dengan demikian menjadi tidak dewasa. Maka cerita yang tadi kita dengar, Yesus marah pada para pedagang, kemarahannya itu mempunyai alasan. Dan yang dilakukan Yesus itu membuat lalu para penguasa bait Allah jengkel, dan jengkel karena mereka mendengar anak-anak yang justru lalu memuji Yesus dengan teriakan Hosana bagi anak Daud. Bahwa apa yang dilakukan Yesus itu katakan sebenarnya hal yang tepat dilakukan. Jadi kalau kita ingin mempertajam pemahaman kita tentang Allah yang berbelas kasih, maka sebenarnya justru kita itu perlu belajar untuk memahami kesulitan-kesulitan yang dialami. Jadi jangan kita itu mengira, loh Allah katanya berbelas kasih, katanya serba mengampuni. Mengapa kok hidup saya itu selalu susah, penuh dengan cobaan, gagal di sini, gagal di situ. Dan karena itu kita coba belajar untuk
menerima dan memahami bahwa tidak semua kesengsaraan dan kesulitan yang kita alami sehari-hari itu, satu, pertama, itu tidak selalu merupakan hukuman dari Tuhan. Bisa jadi seperti tadi pengalaman Adam dan Hawa, karena kebebasan kita dan keputusan kita yang bebas itu yang membuat kita salah dan menderita. Tetapi juga kita perlu memahami, bisa jadi Allah akan berbicara kepada kita dan menunjukkan cara hidup dan makna hidup yang benar pada saat kita itu mengalami godaan-godaan, mengalami kesulitan, mengalami cobaan, mengalami musibah, dan sebagainya. Dan karena itu, memang kita perlu, entah itu kegembiraan, entah itu musibah, di dalam hidup itu selalu ada maknanya. Dan kita perlu mencari makna dari hal yang positif maupun negatif itu, karena itulah cara Tuhan untuk membuat kita dewasa di dalam beriman. Tidak hanya untuk merasa enak-enak karena Tuhan Maha Belas Kasih dan Pengampun. Jadi betul-betul bahwa kita itu diuji. Karena itu kan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah memberi cobaan yang lebih besar dari kemampuan kita bertahan. Jadi tidak betul kalau kesengsaraan itu selalu merupakan hukuman. Dan juga tidak betul bahwa kalau hukuman itu artinya Allah tidak mencintai, bahkan tidak berbelas kasih. Nah, sekarang kita juga bertanya, loh, apakah kalau kita ingin berbelas kasih, kalau kita sungguh ingin hidup di dalam prinsip belas kasih dan pengampunan Allah yang Maha Rahim itu, lalu kita tidak boleh marah dan menghukum? Ya juga tidak, sama sekali tidak. Seperti Yesus, kalau perlu marah, ya marah. Kalau perlu menghukum, ya menghukum. Dan kita belajar bahwa memang seperti itulah Allah itu memperlakukan, mendidik kita menjadi dewasa di dalam bertindak, membuat keputusan, hidup berdasarkan hati nurani, dan memilih keputusan-keputusan yang baik. Saya mengajak berpikir tentang ini, karena kadang-kadang kita itu salah menerapkan pemahaman tentang yang harus mengampuni. Allah berbelas kasih Maha Pengampun. Kita harus belajar mengampuni. Kalau kita ingin mengampuni, maka tidak boleh menjatuhkan pengadilan pada orang lain. Dan kalau kita harus belajar mengampuni, artinya tidak boleh menghukum orang. Nah, ada sekarang kalau Bapak Ibu itu sedikit mendengar, membuka pengalaman sehari-hari, kan gereja kita itu sedang dilanda musibah, bukan? Dalam arti itu musibah, banyak kasus-kasus yang disebut kekerasan seksual yang dilakukan justru oleh pejabat-pejabat gereja sendiri. Dalam arti itu contohnya adalah para imamnya dan sebagainya. Bahkan belum lama kita juga mendengar ada seorang romo yang bahkan memutuskan untuk menghentikan hidupnya dengan bunuh diri justru karena telah melakukan kekerasan-kekerasan seksual seperti itu. Lalu kadang-kadang kita juga mendengar ada seorang romo yang karena kesalahannya dihukum oleh gereja, maka dia diberhentikan. Lalu kita bereaksi, wah kasihan, mestinya romo itu kan masih kita perlukan, maka perlu diampuni. Nah, ini yang saya sebut di sini, kita itu menerapkan prinsip belas kasih, mempunyai jiwa pengampun, tetapi lalu salah menempatkan di dalam konteks. Hal yang bersalah memang harus dihukum, tetapi memang bahwa seorang itu selalu menerima kesempatan untuk tumbuh karena Allah berbelas kasih dan mencintai. Tetapi kalau kita mau sungguh menerapkan prinsip mengampuni dan cintai, tidak berarti lalu kita membiarkan bahwa romo-romo yang bersalah di dalam kekerasan seksual itu lalu tidak dihukum. Kadang-kadang kita mendengar reaksi-reaksi seperti itu, umat-umat yang merasa harus menjaga imamnya, lalu kalau imamnya itu memang bersalah, lalu kita merasa harus membela, bahkan dengan demikian sikap-sikap kita justru menyakiti
pihak-pihak yang telah menjadi korban. Saya kira sekarang ini gereja Indonesia memang sedang giat-giatnya untuk mempromosikan yang disebut pencegahan kekerasan seksual pada anak dan orang-orang dewasa rentan. Di situ tetap bahwa justru gereja ingin mengajarkan Allah itu sungguh berbelas kasih dan mencintai, bahkan juga korban-korban yang tidak berdaya itu, tetapi juga bahwa Allah itu juga memberi kesempatan orang-orang yang melakukan kesalahan untuk bertumbuh, tapi tidak berarti lalu kita tidak boleh menghukum. Ingat, Paus Fransiskus dalam hal ini sangat tegas, dia mengatakan tidak ada toleransi untuk para pelaku kekerasan seksual. Bulan ini, bulan Maret, Paus Fransiskus mengajak bahwa intensi doa gereja universal adalah berdoa untuk para korban kekerasan seksual, lebih-lebih yang pelakunya dari pihak pejabat gereja sendiri. Jadi meskipun kita ingin menyayangi, meskipun kita berempati kepada kita itu menjagai romo-romo, tetapi tidak berarti kita lalu salah kaprah dalam menerapkan belas kasih pengampunan, lalu membiarkan mereka tidak tersentuh oleh hukuman yang akan diberikan oleh gereja sendiri. Maka Paus Fransiskus mengatakan tidak ada toleransi bagi mereka, dan yang pertama-tama justru bahwa belas kasih itu harus kita tunjukkan sekarang justru kepada korban-korban yang paling lemah. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita semua ingin memohon kepada Tuhan semoga semakin persis menerapkan bahwa cinta yang kita pelajari dari Tuhan yang Maha Cinta, yang kita teladani dari Yesus yang bahkan memberikan nyawa untuk menunjukkan cinta itu tidak selalu hanya yang manis-manis, enak-enak, yang hahaha, hihi, gembira-gembira. Tapi bahkan tindakan-tindakan mencintai itu bisa sungguh-sungguh kadang-kadang pahit, berat, tetapi menghidupkan. Jadi belas kasih dan pengampunan dari Tuhan itu tujuannya justru pada akhirnya adalah kehidupan kekal yang dijanjikan. Tetapi bahkan untuk mencapai kehidupan kekal itu ada hukuman-hukuman atau kesulitan-kesulitan yang memang harus kita jalani. Dengan demikian kita sungguh dapat sampai kepada panggilan abadi, yaitu kehidupan bahagia bersama Allah yang mencintai kita. Amin. Terima kasih Romo Rio yang sudah memberikan renungan yang memuatkan kami supaya kami juga memahami bahwa kesulitan-kesulitan yang kita alami itu bukan sebagai hukuman semata dari Allah, tapi ada makna di balik semuanya itu yang membuat kita semakin dewasa dalam iman. Romo mohon berkenan untuk memberikan doa penutup dan berkat bagi kita. Terima kasih. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Pengampun dan berbelas kasih, kami perkenankan kami belajar dari belas kasih-Mu untuk menjalani hidup yang Kau tunjukkan. Dan bahwa mengikuti panggilan-Mu